Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini biarlah setiap kita memiliki hati yang terus haus dan rindu akan kebenaran. Sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka Tuhan akan memuaskan. Seberapa kerinduan kita saat ini, maka akan dibayar tuntas oleh Tuhan Yesus yang akan memuaskan hati kita. Oleh sebab itu pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Juga untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengikuti live streaming, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita sembah Dia Allah kita. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Naikkan syukurmu, ucapkan syukurmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Syukur buat kebaikan Tuhan. Syukur sebab Kau baik Tuhan, Allah yang baik, sungguh baik. Kau teramat baik. Haleluya. Mulut kita terdiam Bapak Ibu Saudara. Biar bukan hanya mulut kita, namun hati kita juga bersorak oleh karena kebaikan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Karena rancangannya yang senantiasa merancangkan damai sejahtera itu nyata bagi kita. Karena pemeliharaan Allah yang begitu sempurna, penyertaannya yang begitu sempurna atas hidup kita. Haleluya. Tuhan sudah memulainya. Dari awal mulanya Tuhan menjadikan semuanya baik. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharim di matamu, Yesus.
Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Haleluya. Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan, sekarang ku memuji-Mu ya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita naikkan pujian ini. Kita angkat tangan kita dan katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu.
dari semula sungguh baik dan teramat baik. Semuanya dikerjakannya buat kita. Kita dibuatnya menjadi pribadi yang berharga atas perbuatan tangannya, karena rancangannya yang begitu mulia buat kita. Haleluya Yesus Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, Kau ajaib ya Yesus, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat dan berkesan. Kau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau lawan setiap kami, jemaah kami Yesus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa. Ya Allah Bapa. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Katakan Dia Allah baik. Ya Allah baik. Dia Allah baik.
Tuhan. Kami tidak pernah lupa kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Sungguh baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang melimpahi kami dengan kebaikan-Mu. Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera-Mu. Engkau melimpahi kami dengan sukacita-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terus Engkau berhadirat di tempat ini Tuhan. Terus kami mau nikmati hadirat-Mu. Terus kami mau dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami mau terus menikmati sukacita surgawi ini ada di dalam hati kami. Kami mau terus hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Terus Tuhan, terus Roh Kudus Engkau bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tak akan pernah lupa kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kau terus beracara di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menopangkan tangan berkat-Mu atas setiap kami. Menopangkan tangan perkenanan-Mu bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kau terus beracara ya Roh Kudus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di dalam hati kami, seperti yang di sorga. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih itos dari jauh, katakan, ayo kita bersukacita. Sebab Tuhan sudah pilih kita dan tebus dosa kita. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Katakan, aku umat pilihan Tuhan. Aku umat pilihan Tuhan. Aku umat pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Biar semua jemaat Tuhan di sini terus memiliki roh yang menyala-nyala, terus bangkit bersama Tuhan, mengikuti kegerakan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenang. Semuanya katakan amin. Ya katakan kemuliaan bukan bangkit. Ya katakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala-galanya. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut
bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Dan Raja di atas segala raja itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap musim hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang senantiasa melimpahi kita dengan kebaikan-Nya, yang hadir dalam setiap musim hidup kita. Haleluya Yesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah laju di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Amin, haleluya. Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tetap jemaat saja yang memuji Tuhan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Dari tinggi di cakrawala, tak terbatas sungguh ku kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kau sangat mengasihi hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih, Yesus. Saat ini kerinduan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami. Berikan kami hati hamba telinga sebagai murid untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah dari isi hati-Mu saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Masih pada tidur. Shalom. Bengong kenapa ini? Bisa dikecilin sedikit suaranya? Ya. Haleluya, haleluya. Cek, cek. Cek, ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sehat semua? Haleluya, haleluya. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan kita dapat beribadah, dan sukacita pada pagi hari ini saya melihat anak saya David ada di tempat ini. Mas David, silakan bantu saya maju ke depan, main musik dengan saya kangen untuk pelayanan sama Mas David. Silakan Mas David maju ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Mas David ini beberapa bulan tidak terlihat karena Mas David saat sekarang sudah bekerja di Jogja. Dan kebaikan Tuhan hari ini bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita langsung saja karena waktu terus bergulir. Bulan ini kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan. Katakan bersama saya, kebaikan Tuhan. Kemarin sudah di-sharingkan oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji bagaimana kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Setiap orang percaya maupun tidak percaya, setiap orang menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan membaca ayat nas kebenaran firman Tuhan di bulan ini, Mazmur pasal 103 ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kelima. Sudah bisa ditampilkan? Mas Jerry? Mas Samuel? Oh, bisa ya? Saya undang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan
bersama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 103 ayat yang kelima. 3, 4. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pagi hari ini kita melihat bagaimana pemazmur menyatakan bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan seperti hasrat seorang muda yang terus memuaskan hasrat dengan kebaikan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kemarin sudah disingkapkan oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji, dan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan seorang Raja Daud. Seorang Raja Daud merupakan, kita melihat bahwa banyak yang ditulis dalam pemazmur kebaikan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud. Dia memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Dalam Mazmur pasal 100 pada Mazmur pasal yang ke-23 memberikan satu gambaran yang sangat indah tentang hubungan antara Tuhan dengan Daud. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan tahu bahwa Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Hidupnya hanya dengan Tuhan. Kalau beberapa waktu lalu saya katakan bahwa setiap harinya 7 kali dia menyembah Tuhan, dia worship kepada Tuhan. Dan pagi hari ini pengenalan akan Daud kepada Tuhan seperti gembala dan domba. Mengapa itu terjadi? Karena kita tahu bahwa Daud pada masa mudanya dia adalah seorang gembala. Sehingga dia memposisikan dirinya sebagai domba. Domba yang lemah, domba yang takut dengan lembah kekelaman, dengan binatang buas. Tetapi bersama dia mengalami kebaikan Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ini ayat hafalan kita, ayat yang sangat terkenal dari sejak kita kecil sekolah minggu sampai hari ini kita terus mengingat tentang Mazmur pasal 23. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara akan membacakan ayat yang ganjil. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa Daud memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan didasari dengan latar belakang dia adalah seorang gembala. Sehingga dia memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Dan dalam keadaan kehidupan sebagai domba dan kehidupan sebagai gembala pada saat itu, dia tahu keadaan domba tersebut maupun keadaan gembala tersebut. Dia tahu apa rasanya ketakutan, dia tahu rasanya
harus bertarung dengan singa buas, binatang-binatang buas, perampok dan sebagainya. Tetapi karena dia mengenal Tuhan sebagai gembalanya, ada hubungan yang luar biasa, hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga menyatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Kebaikan Tuhan kepada si Daud yang pertama adalah mendapatkan rasa puas. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya adalah ketika ia ada dalam posisi sebagai domba, dia melihat domba-domba yang ada, dia memberikan tempat yang nyaman, dia memberikan makanan yang cukup, ladang yang cukup untuk makanannya. Ini bukan berbicara tentang materi Bapak Ibu Saudara, tetapi bicara tentang kepuasan hatinya. Kita juga melihat bahwa ketika dia menjadi raja, dia memiliki segalanya. Oh, dia raja dari 12 suku bangsa Israel. Tetapi yang didapatinya adalah dia puas karena dia bersama dengan Tuhan. Bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang pendidikan, kedudukan, bukan. Tetapi berbicara tentang kepuasan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan yang intim. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita dipuaskan jiwa kita. Orang kaya sekaya apapun, hidupnya tidak akan puas. Karena dia terus akan mengejar materi. Dia akan terus mengejar materi. Orang yang terus gak puas akan terus mengejar kedudukan. Tetapi di dalam Kristus, Tuhan kita mendapatkan kepuasan dalam jiwa kita. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sebelum tahun 2005, saya sudah beberapa kali saya sharingkan, saya memiliki event organizer, IO. Dan kami kerjakan, saya dan istri punya ini dan saya kerjakan. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari kami harus keluar untuk mengerjakan pekerjaan yang saya dapatkan. Suatu saat saya pernah ngomong sama istri saya, andaikan jam itu tidak hanya 24 jam, lebih daripada 24 jam, pekerjaan kita selesai. Orang duniawi saudara, terus mengejar yang dinamakan materi, kepuasan dari kehidupan. Ditarget, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan tidak puas itu saudara. Tetapi ketika saya melayani Tuhan, saya melihat Bapak Ibu Saudara bersaksi bagaimana Tuhan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, rasa puas. Meskipun saya hanya melihat mendengar, tapi ada rasa puas dalam hati saya bahwa Tuhan sudah memberikan pelayanan ini. Kepuasan jiwa tidak bisa dibayar dengan harta saudara. Mari pada pagi hari ini belajar dari seorang Daud. Kita dipuaskan karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita, dipuaskan jiwa kita. Poin yang kedua, 3 hal yang penting mengenai apa artinya memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gembala kita. Poin yang kedua adalah rasa aman. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kalau dalam bahasa lain, sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita lihat tadi latar belakang Daud. Dia adalah seorang gembala. Dia ngerti itu apa artinya ketika dia ada di lembah kekelaman atau lembah kematian. Ada binatang buas, ada perampok mungkin. Penerjemah atau teolog-teolog katakan bahwa lembah pada saat itu bukan lembah yang aman-aman saja. Tidak, lembah itu lembah yang banyak dengan permasalahan, banyak dengan pergumulan. Dia harus diserang dengan badai, baik itu badai pasir maupun badai angin. Belum ada penjahat juga, belum ada singa-singa yang mengaum mau ingin memakan domba tersebut. Tetapi dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Poin yang kedua, kebaikan Tuhan bagi Daud mendapatkan rasa aman. Rasa aman itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa hatinya gak aman, gak nyaman, saudara akan bingung, saudara akan stres. Pejabat-pejabat tinggi ataupun orang kaya perlu menjaga, untuk menjaga dia. Beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Menteri Komunikasi, yang saya tahu dia dijaga oleh penjaganya paling tidak 5 orang saudara. Seorang menteri punya penjagaan yang super ketat karena VIP. Jaga. Tetapi penjaga kita adalah Tuhan kita. Kemanapun kita berada, Tuhan menyertai. Sebuah kisah Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak kecil. Anak itu masuk lorong gelap. Dan dia ketakutan. Dia bingung setengah mati. Kemudian ayahnya melihat anak itu masuk ke lorong. Dia mengejar anak itu dan masuk ke lorong tersebut. Apa yang terjadi? Anak itu mendekap ayah tersebut. Dan ketika dia mendekat dan mendekap anak tersebut, anak itu merasa aman, merasa nyaman. Kenapa? Karena dia tahu dia bersama dengan bapaknya. Apakah ketika kita bersama dengan Tuhan, masalah yang kita hadapi, aplikasi masuk dalam aplikasi, apakah ketika kita punya pergumulan dengan masalah yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah yang lain, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segalanya. Saudara kasih dalam Tuhan, masalah akan selalu ada sampai dengan akhir hayat kita, sampai dengan Tuhan panggil kita. Tetapi bersama Tuhan, rasa aman kita loh saudara, rasa nyaman kita. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika engkau beserta dengan kita, kita akan melewati padang gurun dan akan mendapatkan taman yang indah. Aman bersama dengan Tuhan. Posisi Daud, lembah kematian, ada dalam lembah kematian, tetapi dia merasa aman karena Tuhan bersama dengan dia. Tuhan pun berjanji dalam perjanjian baru, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ini janji Tuhan bagi kita orang percaya. Maka daripada itu, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan.
tidak menceng ke kanan maupun ke kiri, tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, 3 hal yang penting mengenai apa artinya memiliki hubungan dengan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, yaitu memiliki rasa yakin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kuncinya apa, saudara? Yakin, percaya, beriman dengan Tuhan. Daud pada posisi itu dikatakan bahwa engkau menyediakan makanan di hadapan musuhku. Dalam lembah kematian itu banyak yang mau mengambil domba-dombanya, banyak yang mau menghabisi, tetapi dia percaya bahwa Tuhan ini menyediakan. Orang pada mau penjahat-penjahat pada mau menerkam dia, binatang buas mau menerkam dia, malah dia disediakan makanan. Kenapa? Karena yakin, saudara. Kalau kita yakin dengan Bapa kita nggak takut kalau kita hidup dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena yakin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ambil satu ilustrasi. Mas David bisa maju ke depan, Mas. Minta tolong ke sini. Sudah berapa lama? 2 bulan lebih? 1 bulan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan sulap, bukan apa, cuma kita akan belajar bersama. Tambah tinggi ya, tambah ganteng. Ini berapa, Mas? Nggak tahu ya. Nah, putar ya. Seorang yang yakin dengan bapaknya, dia pasti akan mendengar suara bapaknya. Betul ya? Anak saya kalau saya panggil Jos, apa? Meskipun dia diam aja, ya, dadah gitu paling. Karena dia tahu suara bapaknya. Nah, bicara tentang yakin, karena Daud memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya, dia pasti akan mendengar suaranya, suara bapaknya. Saya akan coba panggil Mas David. Mas David, bisa balik kanan? Ya, balik lagi. Balik kanan lagi. Iya, hop, berhenti ya. Sekarang belok kiri sedikit. Hop, ya. Ikuti suara saya, Mas David. Majulah 3 langkah. Maju lagi 3 langkah. Maju lagi 3 langkah, Mas David. Nah, dia ragu-ragu karena dia nggak percaya sama saya, saudara. Masuk 2 langkah lagi. Iya, lagi 2 langkah lagi. Sekarang madep ke belok kiri, balik kiri. Silakan duduk. Nah, saudara perhatikan, dia yakin tidak dengan suara saya? Yakin apa tidak? Enggak yakin, karena masih ragu-ragu. Tetapi ketika dia yakin, dia tahu bapaknya tidak akan menjerumuskannya.
Dia tahu bahwa gembalanya tidak akan menjerumuskannya. Kenapa? Dia yakin. Meskipun matanya tertutup, dia mendengar suara, dia akan tetap mengikuti sumber suara tersebut. Kenapa? Karena yakin. Kalau kita mengenal Bapa kita, kalau kita yakin bahwa Tuhan pasti tolong kita, saudara nggak akan lihat ke kanan, nggak akan ke kiri. Saudara nggak akan dengar apa kata orang, tetapi hanya dengar suara Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika kita mau yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti beri yang terbaik. Gak mungkin saya bilang sama Mas David, maju terus, belok kiri, dia akan jatuh. Tetapi sebagai Bapa yang baik, dia akan menempatkan posisi yang terbaik untuk anak-anaknya. Hari ini kita belajar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak terhitung. Dulu sampai hari ini, kalau kita pandang Tuhan, kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Tetapi pagi hari ini sedikit sekelumit dari kebaikan Tuhan kita belajar dari Daud. Dalam kebaikan Tuhan kita mendapatkan rasa aman, rasa tenang, dan rasa yakin di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu ada, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu dilatar belakangi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan sebagai Bapamu, engkau tidak akan ragu akan Bapamu yang di surga. Bapa yang sangat mengasihimu, Bapa yang sangat menghargaimu. Dan pagi hari ini kita belajar dari seorang Daud. Dia mengenal bapaknya seperti gembala dan domba. Seekor domba adalah domba yang lemah, domba yang tidak punya kekuatan, tetapi dia hanya berharap pada gembalanya yang memberikan makan, yang memberikan ladang, yang memberikan minum, yang memberikan rasa aman dalam hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan,
Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena di dalam Tuhan kita mendapatkan rasa aman, dalam Tuhan kita mendapatkan rasa puas, dalam Tuhan kita mendapatkan rasa yakin, karena Tuhan beserta dengan kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang tidak terbatas dalam hidup kita. 1 menit ke depan saya beri waktu Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Saudara, kalau tidak ada Tuhan, kita tidak ada hari ini. Haleluya. Silakan berdoa saudara. Pemuji akan memujikan pujian ini. Saudara berdoa. Haleluya. Di saatku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. haleluya, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tak Bapak berdaya, atas segala kuasa-Mu kebaikan yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu ada. Haleluya, haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tertanam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami terus semakin bertumbuh dalam iman kami, dalam pengenalan Engkau sebagai gembala kami Tuhan. Pagi hari ini kami terus ingin menikmati kebaikan Tuhan. Kami mendapatkan rasa aman, kami mendapatkan rasa puas, kami mendapatkan rasa yakin karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati, amin. Amin. Tuhan Yesus gembala kita yang baik. Amin. Haleluya. Dan gembala yang baik tidak akan pernah melupakan domba-dombanya. Amin. Gembala yang baik pasti melimpahi kita dengan kebaikannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Kita naikkan kepada petugas, saya persilahkan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, menuntun kami Tuhan Yesus menjadi dasar atas tingkah laku kehidupan kami Bapa, supaya kami semakin bertumbuh dan semakin serupa seperti-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami juga menyerahkan persembahan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau juga memberkati Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang memberikan Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati. Kiranya Kau tambahkan, limpahkan lebih lagi berkat kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya kiranya apa yang mereka berbuat, apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, Kau yang buat berhasil Tuhan. Dan biarlah senantiasa kasih-Mu senantiasa menyertai kami sampai akhir kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini.
Bapak Ibu saya undang untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Untuk ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan ibadah pemuda setiap Sabtu jam setengah 6 sore. Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam setengah 5. Dan DIP doa intim pribadi setiap minggu sebelum ibadah raya dimulai. Saya undang semuanya untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan dan selalu bawa doa untuk pelayanan, untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk para pemimpin, Bapak Ibu Gembala, tim penggembalaan dan juga Imam Lewi. Monggo saya minta untuk senantiasa didoakan dalam doa-doa saat teduh panjenengan sedoyo untuk membawa supaya terus kita mengalami terobosan demi terobosan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu saja yang dari saya, nanti Om Musi akan menyampaikan sesuatu. Selamat menikmati minggu-minggu yang penuh mujizat dan penuh kebaikan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, besok tanggal 13 Mei merupakan hari raya saudara kita Idul Fitri, juga merupakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, oleh sebab itu hari Kamis besok kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 5 sore. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari apa Bu? Pak? Jam 5 sore. Kata jam 5 sore. Betul ya? Jam 5 sore, betul kan? Jam 5 sore. Katakan kanan kiri saudara, hari Kamis loh jam 5 sore. Nah, jadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 5 sore hari Kamis. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan mendukung program ibadah ini, dan saya yakin dan percaya saudara akan hadir bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan para pelayannya akan dilayani oleh, ini spesial yang akan melayani adalah ibu-ibu. Untuk latihan hari Rabu jam 6 sore. Setelah ini Lewi mohon bisa kumpul sebentar untuk kita bersama-sama berbicara. Untuk sementara biasa doa 10 hari, betul ya? Doa 10 hari. Karena kondisi yang belum baik, kita tidak mengadakan doa malam 10 hari di gereja. Jadi untuk sementara karena ada COVID ini tidak akan kita laksanakan. Yang pasti bahwa mari kita bersama-sama dengan kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Mungkin itu saja, ada tambahan lagi? Enggak ada ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Amin. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah.
sampai akhir hidupku Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ini keluargaku Tuhan. Keluargaku Tuhan. Berkatilah, Berkati dan lindungi semua. jagaiku Dan seisi rumahku. sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini keluarga kita di tempat ini. Kita satu dalam tubuh Kristus. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Doakan kanan kiri saudara, berkati mereka. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan dinyatakan ketika kita bersepakat saat ini berdoa. Doakan kanan kiri saudara, berkati kanan kiri saudara. Bapa dalam surga, pagi hari ini sebagai hamba-Mu aku berdiri memberkati setiap jemaat yang hadir. Ini adalah keluargaku Tuhan, ini keluargaku di dalam Kristus. Aku berdoa kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati keluarga mereka. Apapun yang digumulkan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya Tuhan, yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Saat ini yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan jawab doa mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami juga berdoa yang ada di streaming. Mereka kami tidak tahu dimanapun mereka berada. Tetapi pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan pun mengalir dalam kehidupan setiap jemaat yang saat ini menyaksikan dalam streaming. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini pengakuan dari dasar hati kami ya Tuhan. Kami bahagia menjadi keluarga Allah. Karena Allah menjadi Bapa kami, menjadi gembala kami yang baik, yang mengembalakan kehidupan kami. Saat kami menaruhkan Engkau Tuhan sebagai gembala hidup kami tidak akan pernah kekurangan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami, memberikan sukacita yang melimpah, memberikan damai sejahtera yang melimpah, kebaikan memberikan ketenteraman yang melimpah, perlindungan, keamanan, bahkan berkat-berkat baik untuk jasmani kami
terlebih untuk rohani kami. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, karena hanya di dalam Engkau kami boleh menikmati kebaikan-Mu yang langgeng sampai selama-lamanya. Hamba-Mu tidak dapat menyertai umat-Mu satu persatu. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan penggembala-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan jagai, sehingga sekalipun di tengah keadaan yang menakutkan, sampar berada di mana-mana, tetapi kami yakin dan percaya kebaikan-Mu melimpah atas kami aman di dalam perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami. Kami yakin percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat, tiba di rumah kami oleh anugerah-Mu. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita. Dari hari ini, besok, sampai Maranatha, Yesus datang mengangkat kita masuk dalam kemuliaan langgeng sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang.